Ya, pasca penemuan jasad gadis 14 tahun di gudang. Kasus siswi SMP dibunuh oleh pacarnya sendiri terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi, siswi SMP berumur 14 tahun di Sumatera Barat dibawa kabur dan disetubuhi oleh pacarnya AJ. Tidak lagi berinisial AE, 15 tahun yang tewas dibunuh teman satu kelasnya. Di situ korban Beberapa cuplikan berita sebelumnya yang ditampilkan merupakan dari kasus pembunuhan berencana yang dimana akhir-akhir ini menjadi perbincangan oleh publik. Pasalnya mereka adalah kedua remaja jalin hubungan asmara atau berpacaran. Dari kasus-kasus tersebut berlandaskan adanya kecemburuan yang dimiliki oleh pasangan tersebut. kepada polisi, salah satu tersangka mengaku cemburu karena korban punya kekasih baru. Mengapa anak zaman sekarang saat ini bisa melakukan pembunuhan berencana? Dikarenakan adanya gaya pacaran zaman sekarang yang dinilai memiliki banyak kontroversial sehingga dapat terjebak dalam toxic relationship yang dapat mengarah pada tindak kriminalitas. Menurut Komnas Perempuan pada tahun 2023 menyatakan ada 40% kasus pengaduan penganiayaan dan kekerasan yang tercatat di angka 264 kasus ketika dalam berpacaran. Hal ini membuktikan makin maraknya sekali tindak kriminalitas dan kekerasan ketika dalam berhubungan. Menurut pasal 459 nomor 1 KUHP tahun 2023 menyatakan dengan tegas, siapa orang yang berencana terlebih dahulu untuk merampas atau mengambil nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dapat dipidanakan dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dipidana dengan penjara paling lama 20 tahun. Setelah beraksi, tersangka kemudian meninggalkan TKP. Ia juga membuang sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan korban. Atas perbuatannya, ia dikenai pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Dengan adanya peralatan undang-undang seperti ini, akankah dapat mengurangi angka tindak kriminalitas? Namun sayangnya tidak sama sekali. Masyarakat dan remaja selalu abaikan peraturan hukum di Indonesia yang telah dibuat. Ketika saya mendapatkan kesempatan sebagai anggota DPR, saya akan mendirikan program Rembina, yakni yang dimana remaja bimbingan dan advokasi hukum. Rembina ini merupakan sebuah program inisiatif untuk memberikan layanan psikologi gratis dan layanan hukum kepada antara pemula dan remaja. Pada fungsi DPR legislasi dapat menambahkan program Rembina pada UU nomor 35 tahun 2014 untuk menyediakan alasan hukum yang jelas dan kuat, serta dapat berelaborasi dengan Komisi 10 DPR. Yang kedua, yakni fungsi anggaran, DPR dapat memberikan dana kepada Rembina untuk memfasilitasi pihak yang ahli dalam advokasi hukum. Dan fungsi pengawasan, DPR dapat melalui Badan Audit dan Observasi. Saya Alicia Nagita